Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'du. Sahabat sekalian, dianggap lucu tapi ya enggak lucu, dianggap enggak lucu tapi ya lucu. Karena di pelosok-pelosok kampung itu sekarang sangat merajalela yang namanya tradisi ulang tahun. Sehingga ulang tahun wong desa di kampung-kampung itu ada istilah ulang tahun, tiup lilin. Wis pokoknya ulang tahun, ada rotinya, tiup lilin, sambil tepok-tepok nyanyi Happy birthday to you, happy birthday to you. Ada yang begitu-begitu nih. Lah, maka adalah muncul pertanyaan saudara sekalian. Pak Ustaz, sebenarnya yang namanya ulang tahun itu dalam syariat Islam diajarkan apa tidak atau dianjurkan apa tidak? Laju hukumnya apa? Ya kalau ngomong hukum, kalau ngomong fikih, ada hukum yang namanya halal, ada hukum yang namanya sunnah, makruh, mubah, haram. Nah ini kalau kita memperingati atau merayakan anak untuk ulang tahun, ini halal, sunnah, makruh, mubah, apa haram sebenarnya? Baik, kalau pertanyaannya seperti itu, hukum daripada ulang tahun, mengulang tahuni anak atau mengulang tahuni kita, itu jawabannya mubah, boleh-boleh saja. Haram ya tidak, makruh ya tidak, bahasanya seperti itu. Selama di dalamnya tidak ada unsur kesyirikan, selamanya di dalamnya tidak ada unsur keharaman. Karena kan begini saudara, kalau ulang tahun kan kalau ngomong asal usulnya itu loh, kalau ngelihat sejarah konon katanya adanya ulang tahun dari eranya zaman Yahudi, ketika Raja Fir'aun mulai memakai mahkota, maka itu untuk ulang tahun pemakaian mahkota. Yang namanya ulang tahun menurut tradisi itu adalah mengulang tahuni dewa. Tapi arah ke sini mulai ulang tahun orang-orang yang kaya raya, yang jutawan, para pengusaha. Akhir-akhir ini merajalela sampai siapapun mengadakan ulang tahun. Nah, kalau ulang tahun yang dilakukan, maaf, ini anak-anak remaja, anak-anak ABG kalau udah ulang tahun sampai ada yang kebablasan. Umpamanya dia di rumah sendiri, sampai menyalakan musik, sampai joget-jogetan, ketika jogetan minum minuman keras, sampai mabok-mabokan segala macamnya demi merayakan ulang tahun. Ulang tahun yang begini hukumnya haram. Kalau sampai ada yang ulang tahun sampai hura-hura menghabiskan segala sesuatunya, tidak ingat ke sana dan ke sini, itu hukumnya haram. Tapi kalau ulang tahun ya santailah. Anak saya Ustadz ulang tahun yang pertama, anak saya Ustadz ulang tahun yang kedua, kita panggil sahabat sekalian, ya, kita masak, motong kambing, motong ayam. Di situ niatnya sedekah, itu baik. Karena apa? As-shadaqatu lidaf'il bala.
sedekah itu bisa mencegah daripada bencana. Karena kalau ditanya, Ustaz, ulang tahun itu apa sih tujuannya? Kalau kacamatanya Islam, tentu orang yang ulang tahun tujuannya satu, mensyukuri. Alhamdulillah, yang pertama aku dilahirkan oleh Allah lewat ibu dan bapakku, aku bisa menikmati indahnya dunia. Alhamdulillah saya masuk usia ke 40 tahun. Alhamdulillah saya masih masuk usia 50 tahun. Artinya syukur. Alhamdulillah ya Allah, aku masih ada umurku dalam keadaan berkah untuk ibadah. Ini tujuannya adalah syukur adanya nikmat. Maka subhanallah, kalau udah bicara syukur dengan adanya ulang tahun, saya ingat doanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Kanjeng Nabi Sulaiman, raja hebat, gagah, nabi, tapi enggak sombong. Apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Nabi Sulaiman, kalau orang yang ulang tahun tujuannya untuk itu, maka ngikutin prosesnya Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni ya Allah, ilhamkan kepadaku untuk selalu bisa mensyukuri nikmat yang telah kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Jadi kalau ulang tahun tujuannya syukur nih orang tuanya nih. Punya anak lagi seneng-senengnya satu. Ulang tahun yang pertama seneng wes pokoknya. Oh, tetangga diundang semua, rumahnya dipasang balon, dipasang segala macamnya, pernak-pernik gitu ya. Habis itu terus tetangga diundang pulang dibawain tentengan gitu. Habis itu bikin kue, di situ ada lilinnya, suruh niup, gitu bahasanya. Kalau rangkaian yang dilakukan niatnya, aku matur nuwun ya Allah, diparingi anak satu, umurnya sudah masuk 2 tahun, aku terima kasih ya Allah. Semuanya yang ada rasa syukurku, rasa banggaku, tetangga bersama menikmati, sedekahnya saya berikan, tidak ada niat embel-embel apapun, niup itu pun hanya ngikutin tradisi, tidak meyakini dengan adanya tiupan nanti akan dikabulkan doa. Karena begini loh mas semuanya sahabat, katanya nih, kalau niup lilin yang dipasang di roti dengan umur 21 tahun, 22 tahun, terus ketika mau niup doa, wah sungguh doa apalah gitulah, terus tiup, puff, nanti akan dikabulkan doa. Kalau meyakini itu dengan adanya niup lilin terus dikabulkan doa, musyrik, syirik. Karena apa? Meyakini dengan adanya niup lilin. Tapi kalau proses semuanya karena terima kasih, aku sudah dikasih anak, terima kasih ku serahkan semuanya, itu dalam konsep Islam hukumnya boleh. Coba kita lihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasul, kenapa engkau kalau hari Senin selalu puasa? Apa alasannya?" Apa jawab Nabi? "Hadza yaumun wulidtu." Hari ini aku dilahirkan. Apakah aku nggak boleh terima kasih kepada Allah dengan adanya Senin aku dilahirkan? Nah, kalau melihat di sini, Kanjeng Nabi pun berterima kasih kepada Allah adanya hari kelahirannya. Tapi kalau pertanyaannya, apakah itu diajarkan atau dianjurkan? Nabi tidak mewajibkan kamu kudu memuasai hari lahir, tidak. Tapi konsepnya boleh merayakan selama konsep perayaannya untuk mensyukuri nikmat. Terima kasih dikasih hidup, terima kasih masih ada umur, dan kedepannya semoga tambah berkah. Maka sahabatku sekalian, kalau sudah bicara apa sih hukum daripada merayakan ulang tahun, jawabannya boleh. Yang kedua,
apa makna dari perayaan ulang tahun. Makna yang terpenting adalah terima kasih kepada Allah dikasih hidup, terima kasih kepada Allah detik ini masih ada hidup dalam keadaan sehat walafiat. Karena kunci orang yang terima kasih, kunci orang yang syukur adalah selalu ingat kepada Allah, mau menjalankan perintahnya dan mau menjauhi larangannya dengan sesama tempat baik. Oleh karena itu, silakan merayakan ulang tahun, tapi pakai koridor yang islami, jangan pakai koridor yang keluar dari jalur Islam, yang pakai dugem dan segala macamnya, itu tidak diajarkan dalam agama. Sekali lagi, hukum untuk merayakan ulang tahun secara syariat boleh. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.